kebohongan yang ditutupi akan mencari jalannya sendiri dan suatu saat nanti akan terbongkar dengan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar wak? Sehat kita semua ya, dan tetap semangat. Oke wak, jumpa lagi kita. Seperti biasa, aku akan kembali membahas kasus kriminal. Baru-baru ini Jombang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mayat tersebut berusia 60 tahun. Yang menghebohkan lagi, mayat itu saat ditemukan jaraknya hanya berkisar 40 km dari rumahnya sendiri. Awalnya mayat itu dikatakan merupakan korban perampokan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi di sana berbanding terbalik dengan luka-luka yang dialami oleh korban itu sendiri. Dan hasilnya mayat yang dikatakan korban perampokan itu ternyata merupakan korban pembunuhan. Lantas apa motif pembunuhan itu terjadi dan siapa pula pelakunya? Penasaran? Yuk ikutin video selengkapnya di Cerita Kriminal. Jadi wak, sebelum kita bahas motif pembunuhan itu terjadi, kita bahas dulu siapa korbannya. Korban yang bernama Hasyiah, dia ini merupakan seorang janda berusia 60 tahun dan mempunyai seorang putri yang kita panggil saja si Ana. Nah, sedangkan si Ana ini usianya 35 tahun. Lalu saat ditemukan, si Hasyiah ini sudah meninggal dunia dalam keadaan bersimbah darah. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di lehernya terdapat luka sayatan. Dia saat itu ditemukan tergeletak di pinggiran sungai yang jaraknya hanya berkisar 40 meter dari rumahnya sendiri. Dengan begitu masyarakat di sana pun heboh dengan penemuan mayat itu. Terlebih lagi mayat itu ditemukan sekitar pukul 7 pagi pada hari Senin tanggal 13 bulan November tahun 2003 ini. Nah, setelah 1 bulan kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 2003 ini, polisi di sana pun kemudian menyimpulkan bahwasannya korban yang tadinya dikatakan sebagai korban perampokan ternyata merupakan korban pembunuhan. Sebab hal itu terlihat dari luka-luka yang dialaminya, di mana ditemukan di lehernya terdapat luka sayatan. Artinya pada saat dieksekusi oleh para pelaku, korban ini ternyata digorok. Dengan melihat itu, polisi awalnya tidak percaya wak. Logikanya saja, perampok itu sifatnya hanya untuk menguasai harta dari targetnya, terkecuali si target ini melakukan perlawanan. Namun melihat dari luka-luka yang dialami si korban ini, bukanlah luka yang tidak disengaja, melainkan lukanya sudah terarah dan sudah direncanakan oleh pelakunya terlebih dahulu. Kenyataannya, sebulan setelah penemuan mayat itu, polisi di sana pun kemudian berhasil menyimpulkan bahwasannya korban ini merupakan korban pembunuhan berencana. Terbukti dalam kasus ini, polisi di sana pun telah berhasil menangkap 3 orang pelaku, sedangkan 2 diantaranya ditembak polisi lantaran mencoba melarikan diri saat ditangkap. Mirisnya, salah satu dari 3 tersangka ini, 1 diantaranya merupakan putri kandung si korban itu sendiri. Namanya seperti yang kusebutkan di atas tadi, yaitu si Ana. Jadi membahas kasus ini, si Ana ini bisa dikatakan anak seperti apa ya? Sudah dibesarkan, malah setelah besar dia pun menjadi momok yang menakutkan bagi ibu kandungnya sendiri. Terlebih lagi, setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi di sana, si Ana ini melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri lantaran sakit hati. Awalnya dia sakit hati setelah meminta restu untuk menikah namun tidak direstui. Nah, berawal dari sakit hati itulah maka si anak ini bersama dengan pacarnya saat itu kemungkinan merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan 1 orang temannya lagi.
Nah, setelah perencanaan pembunuhan, ketiga pelaku itu cukup matang. Salah satu di antaranya yang namanya kita sebut si Awi. Kemudian si Awi ini berperan mendatangi rumah si Hasiah. Jadi oleh karena sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain, si Hasiah ini pun tidak curiga dengan kedatangan si Awi ini. Dengan bujuk rayu si Awi inilah, maka si Hasiah ini pun kemudian mau diajaknya keluar dari rumahnya. Dengan mengendarai sepeda motornya, si Hasiah ini pun kemudian pergi berboncengan dengan si Awi. Namun begitu sepeda motor yang dibawa oleh si Awi itu berjalan, tak berapa lama kemudian si Ana bersama dengan pacarnya yang kita sebut saja Kang Mamat, kemudian datang dari arah belakang memepet laju kendaraan sepeda motor tersebut. Nah, setibanya di TKP, yaitu di tepi aliran sungai Desa Keting, Jombang, Jember, Jawa Timur, si Awi ini pun seketika itu pula menghentikan laju kendaraan yang dibawanya itu. Begitu sepeda motor itu berhenti, dia pun kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Melihat itu, si Kang Mamat, sang pacar dari putri korban itu pun langsung mengeksekusi korban dengan sebilah senjata tajam. Dan hasilnya tak ubahnya, si Hasiah ini dijadikan mereka pada saat itu seperti hewan kurban. Wow, sadis. Nah, setelah melihat korban terkapar bersimbah darah, mereka bertiga pun kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Dan untuk menutupi aksi kejahatannya itu, mereka bertiga pun sepakat untuk merekayasa cerita seolah-olah si Hasiah ini menjadi korban perampokan. Caranya, sepeda motor dan uang korban dibawa oleh ketiga pelaku. Di kepolisian terungkap bahwasanya sepeda motor korban ini sempat digadaikan oleh si Awi. Nah, dari kasus ini, setelah mayat si korban ini ditemukan, polisi pun kemudian melakukan pemeriksaan. Namun ada sesuatu hal yang membuat polisi di sana semakin curiga bahwasanya si korban ini murni menjadi korban pembunuhan. Nah, dari kecurigaan itu, polisi di sana pun ketika memeriksa putri si korban, yaitu si Ana ini, selalu berbelit-belit sambil beruraian air mata dan merasa kehilangan. Si Ana ini pada saat itu tetap ngotot bahwasanya ibu kandungnya itu merupakan korban perampokan. Namun kebohongannya itu terungkap sebulan kemudian setelah salah satu pelaku, yaitu si Awi ini, ditangkap polisi dari lokasi persembunyiannya di Kalimantan. Nah, dari situ polisi di sana pun kembali menangkap Kang Mamat, pacarnya si Ana itu. Nah, setelah kedua pelaku itu ditangkap, si Ana pun kemudian ditangkap polisi. Jelas Wak ya? Nah, dari perjalanan kasus ini, setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi di sana, fakta lain terungkap. Kasus pembunuhan itu terjadi tidak hanya berlatar belakang sakit hati, melainkan antara si korban dengan putrinya itu terlibat jalinan asmara cinta segitiga. Terungkap bahwasanya semasa hidup si Hasiah yang berusia 60 tahun itu pernah menjalin hubungan asmara dengan si Kang Mamat yang berusia 53 tahun itu. Nah, dari situlah si Hasiah ini pun keberatan dan tidak memberikan restu terhadap anaknya untuk menikah dengan si Kang Mamat ini. Terlebih lagi si Hasiah ini merasa janggal pada saat itu, sebab mantan pacar kok bisa jadi menantu, kan seperti itu. Dan terlebih lagi mungkin si Hasiah ini menilai si Kang Mamat ini tak ubahnya seperti buaya darat. Kedua ibu dan anak itu pun dimakannya. Namun pemikiran si Hasiah ini berbanding terbalik dengan pemikiran si Ana. Si Ana yang terlanjur bucin langsung sakit hati tatkala keinginannya untuk menikah dengan pacarnya itu tidak direstui. Lalu apa yang terjadi? Ketiga pelaku ini dijerat oleh polisi di sana dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. So, dari saya, kebohongan yang ditutupi akan mencari jalannya sendiri dan suatu saat nanti akan terbongkar dengan sendiri. Demikian, tetap semangat, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.